Oke, di sini untuk alat tes kitnya ya aku pakai yang dari Salivert ya untuk tes fosfat dan nitratnya. Cendolan ini kalian nanti bisa lihat sendiri perbedaannya sejak awal masuk ya. Pertama kali masuk sampai yang terakhir ini teman-teman ya. Ini Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini dengan aku Bahar, teman-teman ya. Oke, untuk video kali ini aku akan update lagi perkembangan 6 bulan dari Pico Reef Tank aku ya yang di belakang ini. Jadi ya ini sudah berjalan setengah tahun lebih ya, 6 bulan 5 hari ya kurang lebih. Dan ya pada video kali ini juga aku akan mengukur daripada nitrat dan fosfatnya teman-teman ya. Karena aku itu biasa ngukur sebulan sekali, jadi ini sudah sebulan. Dan ini belum ada aku ukur ya, jadi ya di sini kita akan ukur teman-teman ya. Dan sebelum kita ngukur juga di sini aku akan update dulu ya untuk perkembangan dari biota dan dari si tanknya ini sendiri teman-teman ya. Jadi so ya tanpa basa-basi kita langsung aja teman-teman ya. dan ya kita akan langsung update untuk perkembangan daripada si tanknya atau si koralnya teman-teman ya. Dan sebelum itu kita pasang lagi ya untuk filter murah meriah kita ya, biar tampilannya jadi lebih jelas teman-teman ya. Oke, ini sudah kita pasang dan untuk tampilannya menjadi lebih jelas ya. Jadi kalau mengurangi cahaya birunya teman-teman ya. Dan ya ini adalah perkembangan daripada Pico Reef Tank kita yang 19 liter, dimana sekarang ini sudah masuk di 6 bulan lebih ya, 6 bulan 5 hari. Dan untuk perkembangan si koralnya sendiri di sini bisa dibilang kalau untuk si batu jeruk yang kita taruh kemarin itu ini masih aman, dan ini menurut aku perkembangan itu maksimal ya untuk mekarnya. Dan kemudian daripada si karang babut ini ya, kemarin itu sempat kita update kalau ini tuh ternyata beranak ya. Satu, ternyata setelah aku cek lagi ya saat lampunya mati dan si tentakelnya ini menguncup ya, nggak mekar, ternyata itu anaknya lebih daripada 5 teman-teman ya. Nah nanti kalian bisa lihat sendiri aja ya fotonya ya, ternyata anaknya lebih daripada 5. Dan kemudian juga untuk si ini ya, si Blastomusa ini agak kurang mekar karena ini lampu baru nyala ya, kayaknya efek lampu belum nyala juga jadi kurang mekar. Kemudian kalau untuk si GSP ini subur semua ya, si GSP subur. Dan itu juga ada sebagian potongan kecil GSP yang aku taruh di pipa output daripada si arusnya teman-teman ya. Kayaknya bagus ya kalau sumpamanya dia tumbuhnya di situ, makanya sengaja aku taruh ya. Kemudian kalau untuk dari segi ikannya ya, ikannya sekarang masih sehat ya, cuman bedanya sekarang lagi ini si keling liris ini dia lebih doyan makan pelet sekarang ketimbang nyari hama-hama teman-teman ya. Nggak tahu kenapa karena keseringan juga. Kemungkinan efeknya ya karena daripada si copepotnya itu kemungkinan agak habis, akhirnya dia lebih doyan makan pelet juga sekarang. Dan malahan sekarang untuk si keling liris ini dia lebih galak ya ketimbang si Nemo ini yang penghuni awal ya. Tapi maksud galaknya itu nggak terlalu ngeri gitu ya, ibaratnya nyerang terus enggak, kalau besenggolan aja dia. Kemudian kalau untuk si torch ini aman ya. Dan ini juga lagi proses pewarnaan teman-teman ya, yang kita kemarin baru belikan Red Sea Trace Color ya. Dan untuk reviewnya mungkin kalau sudah sebulan pemakaian baru akan aku review teman-teman ya. Dan di situ ada Zoa LA Lakers ya, masih aman juga sampai sekarang. Kemudian yang ini si Magician ya, Zoa yang Magician juga aman. Kemudian si ini ya Hammer atau bisa kita bilang itu karang kuku, ini aman juga teman-teman ya. Dan itu yang aku bilang bekas ngangkat itu aman juga sampai sekarang, nggak bertambah lebar dari segi yang ngangkat itu teman-teman ya, jadi aman. Kemudian ini juga untuk si Rhodactis ini mekarnya makin wow, makin gede teman-teman ya. Semoga ada sebagian yang ngebounce lah kalau dibilang ya, karena aku lihat di situ beberapa tentakel itu ada yang kayak ngebalon sedikit ya di beberapa titik itu, 1, 2, 3 dan 4 ya. Semoga ternyata ini ngebounce teman-teman ya.
Dan kemudian untuk perkembangan daripada si ini ya, si cendolan ini, kalian nanti bisa lihat sendiri perbedaannya sejak awal masuk ya, pertama kali masuk sampai yang terakhir ini teman-teman ya. Ini sudah kurang lebih 2 bulanan, hampir 3 bulan ya, karena masuknya itu dia kalau nggak salah itu setelah puasa teman-teman ya. Setelah puasa kayaknya ya, setelah puasa atau sebelum puasa gitu ya, aku lupa, kayaknya itu setelah puasa sih kayaknya sih ya, kurang lebih lah pokoknya, kayaknya sih 2 bulanan sih, entah itu sebelum puasa aku lupa juga teman-teman ya, nanti aku cek aja lah ya. Itu perkembangan daripada si kulit tisunya itu alhamdulillah semakin sehat, dia semakin menumbuh ke bawah teman-teman ya, bahkan hampir menutupi daripada si fraknya teman-teman. Dan itu juga ya kemarin yang kita update sebelumnya untuk si apa itu, si karang permen itu semakin kelihatan banget kalau dia terbelah jadi 2 teman-teman ya, membelah mulut ya, belah mulut ya bisa dibilang jadi 2. Nah kemudian untuk si ini jamur-jamur diskosoma itu aman ya, kemarin itu ada diskosoma kecil 1 sama 2 yang di sini nih, yang kemarin aku taruh aja sembarangan ternyata dia nempel dan sekarang bertambah gede teman-teman ya. Padahal itu kemarin bekas potongan ya, itu luka sebenarnya, bekas potongan aku taruh ternyata tumbuh teman-teman ya. Dan ini juga sama, anakannya juga aman ya, sama di situ juga ya. Kalau untuk cyano untungnya itu aman ya daripada sting dari si gonioporanya teman-teman ya, itu nggak terlalu ngefek ya, jadi masih aman. Nah kemudian juga di sini aku akan update untuk teman-teman yang untuk ngecek nitrat dan fosfatnya teman-teman ya, daripada si tank ini, karena ini sudah sebulan juga nggak ada ngecek, jadi itu akan aku cek teman-teman ya, dan itu bisa menentukan juga ya dari segi kapan dia water checknya teman-teman ya. Karena untuk water check sendiri itu aku sekarang nggak pedoman dari waktu ya, bisa dibilang pedomannya itu dari nutriennya teman-teman ya. Kalau misalnya nutriennya tinggi, aku biasanya bakalan water check teman-teman ya kalau tinggi banget ya, karena di sini ada beberapa lumut ya yang tumbuh, itu kalian bisa lihat subur. Nah kemungkinan ini akibat daripada nutrien yang agak tinggi teman-teman ya. Nih kalian bisa lihat itu sebagian lumut tumbuh ya, tapi ya tumbuhnya masih sedikit lah, bisa dibilang terkontrol ya. So ya kita akan langsung cek untuk si nitratnya teman-teman ya, si sama fosfatnya untuk nutriennya sendiri. So let's go. Oke, di sini untuk alat tes kitnya ya, aku pakai yang dari Salivert ya untuk tes fosfat dan nitratnya teman-teman ya. Jadi kita akan langsung tes aja ya. Oh ya, di sini untuk ngeceknya aku percepat aja teman-teman ya, karena kalau nggak dipercepat nanti kepanjangan videonya ya. Karena kalau untuk ngetesnya aja itu bisa sampai 5 menitan teman-teman ya. Jadi di sini aku percepat aja supaya lebih cepat dapat hasilnya dan videonya nggak kepanjangan teman-teman ya. Dan ya ini adalah hasil daripada tes nitrat dan fosfatnya teman-teman ya, dimana untuk fosfatnya sendiri itu di 0,03 ya, ini masih aman kalau daripada segi fosfatnya teman-teman ya. Kemudian kalau untuk daripada nitrat ini 25 plus ya, kalau aku bilang itu dia nggak nyampe 50 tapi lebih daripada 25 teman-teman ya. Nah kemungkinan ini nggak bakalan aku water check dulu teman-teman ya, karena ini juga ada 50 juga belum ada ya kalau untuk dari si nitratnya sendiri. Dan juga untuk si koral-koralnya itu masih aman teman-teman yang nggak ada yang ngambek gitu. Jadi solusi yang aku akan lakuin yaitu bukan water check ya, tapi melainkan pemberian daripada Nopox teman-teman ya. Jadi aku pakainya ini Nopox dari Red Sea ini ya, dan biasanya ini aku pakai memang kalau pas dari nutriennya itu tinggi ya. Nah nanti biasanya kalau sudah habis pakai Nopox ini biasanya nanti dia turun lagi teman-teman ya, di bawah 25 ya biasanya untuk nitratnya. Bahkan kalau untuk si fosfatnya ini kadang turun ya, nggak sampai 0,03, 0 sampai sekian gitulah, 0, begitulah, cuman nggak sampai 0,03. Jadi solusi pertama kita akan melakukan pemberian yang namanya dosing karbon ya, atau Nopox ini ya, karena yang diharapkan nanti itu dapat menurunkan nutrien daripada si di tank ini teman-teman ya. Jadi ya itu aja. Kalau dari segi apa ya biotanya ya itu masih mekar semua ya, nggak ada yang nggak mekar. Jadi menurut aku kalau untuk dari
segi biota itu masih aman ya, nutrien segitu ya kalau di tank aku ya, karena untuk tiap tank itu beda-beda ya, jadi tergantung tanknya juga. Cuman kalau untuk di tank aku segitu masih aman. Kalau untuk di koralnya cuman kemungkinan ini permasalahannya nanti ada pada alga atau lumut ini teman-teman ya, dan ini biasanya akan semakin subur lumutnya karena nutriennya itu tinggi ya. Jadi makanya nanti aku akan tambahin untuk pemberian daripada dosing Nopox itu tadi teman-teman ya. Dan ya itulah perkembangan daripada Pico Reef Tank aku teman-teman ya, yang sudah masuk di 6 bulan ya. Semoga aja ini kedepannya bakalan terus awet sampai bertahun-tahun teman-teman ya. Dan tadi kita juga sudah cek untuk kadar nitrat dan fosfatnya ya, dan itu memang agak cukup tinggi. Jadi solusinya memang kita perlu pakai Nopox dulu ya sebelum kita water change. Nanti kalau misalkan turun ya kita nggak perlu lagi water change ya. Cuman kalau misalkan itu makin naik dan Nopox tidak berpengaruh ya, mau nggak mau kita water change ya, untuk menurunkan dari si kadar nitrat dan fosfatnya itu sendiri teman-teman ya. Dan ya kayaknya itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk terus support channel ini teman-teman ya, agar aku tetap semangat untuk update video-video selanjutnya teman-teman ya. Dan buat kalian juga yang mungkin punya pertanyaan, kalian bisa komen aja di kolom komentar ya. Nanti aku akan usahakan untuk jawab satu-satu teman-teman ya. Dan ya itu aja kayaknya untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman ya. Bye bye.